Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah ada rekan kami korespondensi Indonesia Alan Maulana. Selamat malam Alan, jadi untuk hari Selasa ini sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi? Selamat malam, Bram. Ya, betul sekali. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Hosini, Buduran, Sidoarjo, atau yang lebih dikenal warga sebagai Pondok Pesantren Buduran. Dan untuk mengenai perkembangan pencarian korban, saat ini sayangnya belum ada penambahan jumlah korban yang ditemukan. Jadi masih dengan siang tadi, sekitar 102 orang korban yang berhasil diselamatkan. 11 diantaranya diselamatkan oleh tim SAR, Basarnas, dan sekitar 56 organisasi atau instansi SAR yang 353 personel, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Basarnas hari ini. Di Sidoarjo, di antara rumah sakit umum daerah Raden Tumenggung, Notopuro atau RSUD Sidoarjo, dan rumah sakit Islam Siti Hajar serta rumah sakit Delta Surya. Sementara 88 diantaranya menyelamatkan Tumenggung, Notopuro. Sayangnya perkembangan terakhir dari sekitar 40 orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Tumenggung, Notopuro, Sidoarjo, 2 diantaranya akhirnya meninggal dunia pada pagi tadi. Sekitar pukul 7, 1 korban atas nama Muhammad Masudul Haq, santri asal Pabean Cantian, Surabaya, serta 1 orang lagi atas nama Muhammad Soleh, warga Bangka Belitung, meninggal dunia saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Menurut Humas Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo, kondisi kedua korban yang diterima pada Selasa dini hari sudah dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga akhirnya sayang sekali 15 jam maksud saya setelah insiden robohnya musola di lantai 2 gedung yang sedang dalam tahap renovasi di Pesantren Al-Hosini, Buduran, Sidoarjo, akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Dari jumlah itu, beberapa dari 40 orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, saat ini tinggal 8 orang yang menjalani rawat inap. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu, seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, proses pencarian masih terus dilakukan oleh 56 organisasi atau instansi SAR personel. Hingga malam ini masih terus berupaya optimal para korban. Dari data yang diterima dari pondok pesantren, jumlah korban diperkirakan 140 orang santri. Nah, dari 140 orang santri itu, dengan data 102 orang sudah berhasil diselamatkan, berarti masih ada sekitar 38 orang yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Dan baru saja beberapa menit lalu kami juga mengikuti konferensi pers yang digelar oleh Kepala Seksi Operasional Kantor Basarnas Surabaya dan juga Ketua Alumni Pusat Pondok Pesantren Al-Hosini, Zainal Abidin, yang isinya adalah meluruskan video viral yang sempat tersebar beberapa saat lalu. Tepatnya sekitar pukul 11 siang tadi ada video viral yang menunjukkan petugas SAR berlarian dari arah gedung atau tempat kejadian runtuhnya musola. Nah, dalam konferensi pers tadi dijelaskan bahwa tidak benar ada goyangan atau gerakan mirip gempa yang membuat para petugas SAR tadi berlarian. Jadi yang terjadi adalah diduga ada korban atau survivor yang berusaha memberikan sinyal bahwa mereka masih ada di bawah reruntuhan itu dengan cara mengetok atau memukul-mukul konstruksi material beton. Dan itu kalau bisa kita katakan disikapi berlebihan oleh tim SAR saat itu, sehingga mereka berlarian karena mengira ada suara seperti goyangan atau getaran. Jadi sudah diluruskan bahwa tidak ada
getaran atau goyangan di lokasi tempat sekitar gedung yang roboh pada Senin petang. Nah, sementara untuk perkembangan lainnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Kepala Basarnas, pencarian para korban terkendala karena material reruntuhannya bersifat pancake, artinya serpihan-serpihan material beton yang runtuh itu saling menumpuk dengan celah yang sangat tipis, sehingga sangat beresiko jika dilakukan pengangkatan dengan alat berat, meskipun alat-alat berat sudah disiagakan sejak kemarin. Jadi sampai sejauh ini pencarian para korban, dan kami juga dapat informasi dari Kepala Seksi Operasional baru saja bahwa ada satu survivor atau penyintas yang diperkirakan masih ada dan memberikan respon bahwa dia ada di bawah reruntuhan. Untuk identitasnya, menurut Kepala Seksi Operasional adalah salah seorang santri bernama Haikal, dan santri bernama Haikal itu masih bisa memberikan respon bahwa dia masih bertahan dan selamat di bawah reruntuhan. Dari tim SAR pun sudah berupaya untuk memberikan pasokan air minum dan makanan, namun untuk bisa menarik korban atas nama Haikal ini masih mengalami kendala karena posisi korban masih terjepit atau terperangkap di bawah tumpukan material beton. Jadi sampai saat ini kondisinya masih memberikan respon dan masih terus diupayakan untuk penyelamatannya, begitu. Demikian yang dapat kami laporkan dari sini, Bang. Terima kasih atas laporan Anda, Alan Maulana, korespondensi Indonesia melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.